Ini lagi KKN kan masalah dengan KKN sendiri di apa sudah lama belum di berapa bulan itulah untuk melakukan KKN sendiri itu tugas dari kampusnya berapa lama waktunya durasinya itu. Sebenarnya tugas dari kampusnya kalau durasi waktu 40 hari ya. Dan kita harus mencapai target 120 jam. Tapi untuk Oh, kegiatannya untuk mengajarnya itu di apa dihitungnya per jam gitu. apapun bentuknya, misalnya kita membantu sekolah atau pergi ke suatu tempat untuk memasang poster saja itu dihitung. Yang penting kita selama kegiatan KKN itu harus mencapai 120 jam sampai tanggal 30 Desember. Sampai nanti akhir bulan. Iya. Welcome to New Runner Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bincang kali ini New Radar Garut kedatangan tamu dari mahasiswi-mahasiswi. Salah yang pertama adalah Teh Fani Diniswari. Kumaha ada kabarna teh? Alhamdulillah saya. Ini jurusannya jurusan ilmu komunikasi ya. Iya. Prestasi Teh Fani ini pernah menjadi duta kampus Putri Bumi Siliwangi, runner up tahun 2018. Terus pengalamannya juga Master of Ceremony apa? Olimpiade Sosiologi. Iya. Yang kedua Bambo itu apa? Bambo in Soces. Iya. Apa itu? Enggak, itu teh semuanya enggak MC gitu. Oh, jadi MC MC. yang tadi yang sosiologi, Olimpiade Sosiologi, terus ada Bambuin Showcase, terus ada Seminar ya nasional. seminar nasional jadi moderator, terus pernah juga acara festival musik gitu. Jadi Itu MC festival juga. musiknya tingkat nasional atau tingkat kampus atau seperti apa? Ya biasa ada artisnya Oh, biasa. dan kemudian yang kedua adalah Teh Mugi Puspa Anisi. Ini jurusannya pendidikan khusus teh ya. Iya betul. Pengalamannya apa nih? Talent of Rockside Indonesia Choir Festival 2019. Ini juara berapa teh? Itu Grand Prix. Grand Prix tahun 2019 ya. Iya. Oh, pernah juga Talent of Bali juga ya. Ya kebetulan itu semuanya lomba paduan suara. Saya ikut UKM paduan suara di universitas. Ini bisa dijelaskan sedikit ya mungkin apa tentang jurusan apa ini pendidikan khusus ya mungkin Iya. barangkali ada yang belum tahu atau baru dengar juga gitu kan. Jadi jurusan pendidikan khusus ini dulunya namanya pendidikan luar biasa, yang memang mahasiswa yang belajar di jurusan ini tuh akan menjadi seorang guru, khususnya di guru SLB. Mungkin banyak ya di sini di Garut ada SLB Negeri B Garut, Garut Kota banyak gitu. Jadi memang kami dididik khusus untuk bisa melayani anak-anak berkebutuhan khusus di jenjang pendidikan. Kalau materi pendidikannya sendiri dari semester 1 sampai sekarang itu apa aja mungkin kalau kayak kuliah jurusan yang pada umumnya mungkin kan yang saya alami juga kan ada kayak Pancasila atau apa gitu kan bahasa Indonesia. Nah kalau di pendidikan khusus sendiri materi-materi kuliahnya seperti apa itu? Mungkin yang membedakan kami itu dibagi menjadi 5 konsentrasi, di mana ada konsentrasi A itu kita belajar tentang bagaimana mengajarkan anak tunanetra. Bagaimana kita belajar menggunakan braille, buku braille, terus menulis dengan tulisan braille juga kita belajar. Kemudian konsentrasi B itu untuk anak-anak tuli, kita juga belajar bagaimana menggunakan bahasa isyarat. Kemudian yang konsentrasi Bisa ketiga, dicontohkan sedikit ya kayak di situ gitu. ya seperti itu, kayak nama saya kayak gitu. Kemudian konsentrasi C itu untuk anak-anak tunagrahita atau yang intelektualnya itu di bawah rata-rata gitu. Seperti mungkin teman-teman di sini pernah ketemu anak-anak Mongolia yang mukanya 1000 wajah seperti itu atau enggak? 1000 wajah. Yang mirip semua mukanya itu. Oh, hampir mirip Iya, semuanya itu. ya padahal beda orang tua dan sebagainya itu karena ada salah satu kromosom yang sama. Jadi mereka mirip gitu kelihatannya. Kemudian anak-anak autis juga itu masuk ke tunagrahita. Kemudian konsentrasi selanjutnya itu ada konsentrasi D. Kita belajar gimana untuk anak-anak yang cacat fisik gitu. Gimana nih anak-anak cacat fisik harus tetap bisa belajar. Kita juga belajar gimana caranya membantu anak-anak seperti tersebut sih. Pernah juga di stasiun televisi kalau nggak salah ada juga itu anak yang cacat fisik tapi
punya potensi ataupun talent di bidang tarik suara gitu Iya, itu betul. sama juga yang Iya, gitu juga. seperti itu. Nah kalau ini Tefani ini kan jurusan apa ini, ilmu komunikasi, konsentrasinya di bidang apa Tefani? Di humas. Di humasnya. Bisa diceritakan sedikit ya seputar dunia perkuliahan di jurusan ini? Oh iya, ya kalau di UPI sendiri ya itu konsentrasinya baru ada 3 karena Iya. kebetulan masih jurusan baru, masih tahun 2012 itu adanya. Oh baru keluar 2012. Iya 2012. Konsentrasinya ada 3, ada yang pertama ada humas, ada jurnalistik sama broadcasting. Broadcasting ya seperti biasa ya yang kita tahu kayak dia mainnya di belakang layar di media itu biasanya Kayak di sutradara gitu? radio, Broadcasting? ngurus radio, broadcasting ya bisa Bisa. jadi sutradara. Terus juga kalau di TV orang-orang yang di belakang layarnya yang ngurus-ngurus jadi orang kreatif dan lain sebagainya, itu broadcasting. Kalau jurnalistik ya orang-orang yang di balik media juga, mereka adalah seperti wartawan yang nyari berita, bisa nanti kerjanya di radio, bisa juga di TV dan media online ya, sekarang kan sudah ada online. Dan yang ketiga tadi ada humas atau public relation. Itu kalau prospek kerjanya bisa di mana-mana. Intinya kalau humas itu kan Umum gitu berarti bisa Iya. masuk ke semua lini gitu. Intinya kalau humas itu kan jadi apa ya, orang yang ada di depan suatu instansi. Misalnya kalau di pemerintahan pasti juga ada humas pemerintahnya. Ibaratnya Bapak Ridwan Kamil. Bapak Ridwan Kamil itu di depan kamera itu diurusnya sama orang-orang humas. Harus seperti apa, misalnya beliau mau berpidato dan lain sebagainya, itu diurusnya sama humas. Terus juga misalkan Bapak ingin menghadiri, Bapak Bupati misalnya, ingin menghadiri suatu acara formal, perilakunya harus seperti apa, kemudian pidatonya harus seperti apa, itu diurusnya sama humas. Makanya humas ini menjadi wajah apa ya di balik Di suatu instansi tersebut ya. Nah, kalau Teh sendiri jurusan apa tadi? Ya jurusan humas. Humas. Kalau ini Teh berbicara COVID ini kan sejak bulan Maret kalau masalah masuk di Indonesia ini. Yang terasa sekali seperti apa dari kalau di mahasiswa sendiri mungkin Kalau yang terasa mungkin pertama adaptasi kita untuk melaksanakan perkuliahan, karena kan yang biasanya tatap muka, otomatis kami juga harus mengadaptasikan secara daring. Dan di awal-awal untuk jurusan saya sendiri gitu ya, untuk bisa menggunakan aplikasi yang bisa tatap muka kamera itu cukup lambat gitu kalau di jurusan saya. Jadi kita pernah dalam satu setengah semester itu kita cuma lewat WhatsApp, dan itu untuk menerap materi dari dosen itu cukup jadi PR 2 kali gitu. Jadi kita memang harus lebih push diri kita buat makin ngerti materi yang dikasih dosen sih, seperti itu. Kendala lain mungkin susah sinyal atau yang lain ada nggak? Ya aja. Dan kalau misalnya WhatsApp sih enggak ya. Tapi ketika sekarang kita udah pakai Zoom itu ngaruh sekali, kayak dosen sedang menerangkan terus tiba-tiba putus. Jadi apa nih gitu yang dijelasin tadi gitu sih. Tapi kan bisa pakai bahasa isyarat tadi. Tidak semua sih Tidak Pak semua. sebenarnya gitu. Tergantung konsentrasi juga. Kebetulan saya nggak ambil konsentrasi itu. Konsentrasinya di Di Tunagrahita. Tunagrahita. Iya. Nah, kalau Tefani sendiri yang terasa seperti apa ini setelah Sama pandemi? COVID ya. Ya itu kurang lebihnya sama ya seperti yang telah disampaikan. Ya kita semua juga merasakan ya adaptasi-adaptasi yang sebenarnya kaget gitu, tiba-tiba kan secara tiba-tiba yang awalnya beritanya corona nggak akan mungkin masuk Indonesia dan lain sebagainya, tiba-tiba kenyataannya ya harus masuk juga gitu ya, otomatis dengan kebijakan Bapak Jokowi yang mengharuskan belajar di rumah, bekerja di rumah, tentunya itu menjadi adaptasi yang baru dengan aplikasi-aplikasi dan berbagai media yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan bisa, kayak misalkan belajar secara jarak jauh gitu, bekerja jarak jauh, yang di rumah bisa bekerja, di rumah tetap bisa belajar dengan menatap layar laptop gitu. Dan sekarang ternyata memang kejadian seperti itu ya, tentunya ya tadi positif dan negatifnya kurang lebihnya sama sih.
Itu kalau boleh tahu di kampus itu sendiri sejak kapan mulai daring? Kan Sejak ada yang Maret, April atau Mei ya gitu ini. itu Maret Maret tanggal udah mulai ya. 15 itu udah ada himbauan dari rektor untuk semuanya dilakukan secara daring. Awalnya kan 2 minggu dulu. Ya, Nah itu 2 minggu dulu. Tapi karena memang keadaannya terutama tambah di naik Bandung kan mungkin ya di kasusnya. Bandung terus naik, akhirnya hingga saat ini 9 bulan ya. Kayak ibu mengandung ya. Iya. Ini kalau ini lagi KKN kan masalah dikenal KKN sendiri di apa sudah lama belum di berapa bulan itulah untuk melakukan KKN sendiri itu tugas dari kampusnya berapa lama waktunya durasinya itu? Sebenarnya tugas dari kampusnya kalau durasi waktu 40 hari ya. Dan kita harus mencapai target 120 jam. Tapi untuk kegiatannya untuk mengajarnya itu dihitungnya per jam gitu. Apapun bentuknya, misalnya kita membantu sekolah atau pergi ke suatu tempat untuk memasang poster saja itu dihitung. Yang penting kita selama kegiatan KKN itu harus mencapai 120 jam sampai tanggal 30 Desember. Sampai nanti akhir bulan. Iya. Untuk programnya sendiri apakah kita mengajar atau membantu guru dalam administrasi itu kembali lagi kepada kondisi kita di lapangan seperti itu sih. Tapi kalau ke sekolah SLB yang ada di Garut nggak? Kebetulan untuk KKN sendiri memang dari UNIF-nya itu sasarannya harus sekolah umum. Sehingga kami juga tim sasarannya di sekolah umum di SD Tata. Nah ini Tepani ada ini nggak apa? Mungkin kan biasanya kuliah kan ketemu sama teman-teman ngobrol sekarang daring gitu kan. Saat ini terjun ke KKN lah kuliah nyata ini. Ketika di masa pandemi ini kan tentu ada tantangan sendiri atau suasana yang berbeda mungkin kan gitu kan. Nah ada yang mulik atau yang paling cemaskan ya selama menjalani KKN. Yang dipetik dari kondisi ini sih sebenarnya kondisi yang baru gitu ya. Balik lagi kondisi yang baru dan mungkin di tahun depan KKN-nya mungkin online lagi ada kemungkinan gitu dan kemungkinan besarnya mungkin balik lagi gitu ke desa-desa lagi tidak secara daring kan. Otomatis KKN yang pada saat ini di 2020 menjadi kesan tersendiri gitu. Jadi punya cerita tersendiri kalau misalkan cerita corona. Iya, angkatan corona, cerita ke adik-adik kalau nanya pengalaman ya mungkin pengalamannya akan berbeda gitu kan ya nantinya. Mengenai kesulitan tersendiri sih di komunikasi aja karena segala komunikasi sekarang jadi lewat daring, sedangkan kalau namanya yang berkelompok rapat itu kan sulit ya rasanya kalau misalkan harus lewat aplikasi gitu, lewat WhatsApp. Ada yang waktunya kan jadi berbeda ya, ada yang di rumah misalkan ngebantuin mama dulu, aku ngebantuin mama dulu, sedangkan yang kita tim berlima, sedangkan yang 4 udah bisa. Terus yang ini ada itu, iya kan susah kan waktunya. Itu sih kesulitannya, tapi alhamdulillah bisa diatasi gitu dan kita diatasinnya sih dengan ya kita kumpul gitu ya, ketemu bareng-bareng dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Itu berapa mahasiswa yang terjun ke Garut? Totalnya sih banyak, karena ternyata emang banyak juga ya mahasiswa UPI yang asli Garut gitu. Tapi itu dikembalikan lagi kalau kan ada DPL ya, DPL itu dosen pembimbing lapangan. Nah itu tuh dibagi-bagi DPL gitu. Nah di DPL kita ini seluruhnya totalnya ada sekitar 30 orang ya, 30 orang ya gitu. Tapi di situ diberikan keleluasaan lagi kepada mahasiswa, boleh individu KKN-nya, boleh juga membuat kelompok kecil lagi gitu. Dan kebetulan bagian yang kelompok atau yang kecil? Kelompok. Jadi ya kebetulan kita bikin kelompok kecil yang isinya berlima gitu. Tapi dengan itu memang jurusannya beda-beda gitu. Tapi sasarannya sama di SD Pataruman 4. Nah SD sendiri kan libur. Iya. Nah mungkin berarti kalau suasana KKN sama guru-guru gitu ketemunya kalau di sekolah mungkin. Kebetulan sih kemarin kita banyak menghabiskan untuk membantu guru ya, seperti dalam proses administrasi. Tapi ada juga yang guru-gurunya yang minta untuk kami coba membuat sebuah media atau video pembelajaran yang masih bisa di-sharing kepada anak-anak gitu. Walaupun memang sudah posisi libur, tapi ada coba mereview lewat video-video yang memang bisa dilihat oleh anak gitu. Jadi yang memang pelajaran gitu dibikin video terus dikasihkan buat anak-anak. Iya, betul.
Jadi menurut saya yang membedakan sekali KKN zaman Di masa COVID pandemi sama dibanding sebelum ini, pandemi ya. kalau sasaran ke sekolahnya memang kita juga dituntut harus lebih Lebih kreatif mungkin lebih ya. kreatif Yang dan lebih lebih ekstra ya. ekstra dalam teknologi. Kita semakin dihadapkan bahwa teknologi itu benar-benar harus dipahami dan dikuasai untuk apalagi di masa pandemi. Apalagi kalau nggak pakai kayu berat orang buta ya. Mungkin ini ada yang ingat ya apa kiat-kiat tersendiri ini kan ya jujur saja lah siapa sih yang ibaratnya ketika saya sendiri juga mengalami lah sampai parno gitu kan. Tapi kesininya ibaratnya tetap yang paling penting itu apa protokol kesehatan dan imun gitu kan. Nah, barangkali mau berbagi kiat ataupun motivasi terhadap para YouTuber atau pemirsa ini di masa pandemi ini agar tetap semangat menjalani aktivitas itu kan dari sisi mahasiswa itu seperti apa? Intinya sih dalam kondisi ini, kalau misalkan anak-anak zaman now sih taunya adalah toxic positivity ya. Jadi toxic positivity itu memaksakan diri kita untuk ayo produktif walaupun keadaannya seperti ini. Gak usah harus kayak gitu. Kita membiarkan aja diri kita merasakan emosi yang ada dalam diri kita. Kalau misalkan kita lagi malas, akui aja, oke, kita lagi malas. Lagi sedih, akui kita lagi sedih. Jangan Lagi mengingkari capek, gitu. Iya. lagi capek, akui aja gitu lagi capek. Tapi setelah mengakui itu, kita harus bangkit lagi gitu. Karena perjalanan nggak sampai di situ. Kalau misalkan kata pepatah, kalau capek istirahatlah, bukanlah berhenti. Jadi abis itu kita mulai semangat lagi, menjalankan aktivitas lagi gitu. Dan yang paling penting sih sebenarnya jangan terlalu banyak pikiran gitu ya, kan semuanya ada di sini, terus ke badan gitu. Makanya imun itu penting karena memang semuanya ada di pikiran gitu. Kalau misalkan kita sudah menjalankan protokol kesehatan yang 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak itu dengan sebagaimana mestinya, terus juga kita makan bergizi dan lain sebagainya dijalankan, insya Allah kita pun akan ya sehat-sehat aja gitu. Karena ini penyakit itu nggak perlu ditakutkan sebagaimana yang parno-parno banget. Kalau misalkan kitanya memang sudah hidup bersih. Kalau hidup bersih kan bukan hanya corona aja ya. Sebenarnya kita memang dituntut untuk hidup bersih. Lagi flu pakai masker ya memang harus gitu. Karena itu bisa menularkan ke orang gitu. Jadi yang sulitnya di sini sih sebenarnya membiasakan kebiasaan yang sebenarnya tidak baru, tapi karena memang bukan budaya, bukan menjadi kebiasaan, jadi terasanya sulit gitu. Kadang yang merasa agak berat lagi. Kayak olahraga, udah lama nggak olahraga, ini harus olahraga, pasti kan besoknya sakit badan. Makanya harus ada guru yang agak galak gitu kan, guru olahraga. Kalau teknologi sendiri, kiat-kiatnya seperti apa ini? Ya, sedikit banyaknya udah dijelasin sama teman saya, Fani. Memang yang penting adalah kesehatan mental sih untuk kondisi kayak gini. Karena kan kita di rumah aja kurang beradaptasi dengan orang, bahkan mungkin kita lupa gimana suasana berbaur gitu ya. Jadi memang kita harus bisa tanamkan hal-hal positif di pikiran Kalau kita. di kamar sendiri ulang-ulang. Nah, iya, Gitu. ulang. Jadi memang kita harus jaga pikiran kita untuk tetap berpikiran positif dan terus mengadaptasikan diri dengan keadaan ini, karena kita tidak bisa lari gitu ya. Tapi kita harus menghadapi ini. Sembunyi pun nggak bisa ya. Sembunyi juga nggak bisa karena kita tidak bisa lihat kan coronanya gitu. Mau sembunyi di bawah meja, di kolong meja juga kalau kena aja. Akan kena. Jadi ketika mentalnya kita udah sehat, udah positif, apapun yang dilakukan kita bakal enjoy aja gitu sih. Oke, sedikit berbagi sharing mungkinnya terkait pengalaman kakak di masa pandemi cukup menarik ya. Ada mungkin jadi sejarah buat selama menjalani pendidikan juga ya, karena mungkin angkatan sebelumnya kan suasananya itu berbeda lah, karena tahun kemarin mungkin sebelum tahun 2020 belum ada virus ini. Nah sekarang giliran ada KKN, ada virus ini. Betul. Semoga berbagi pengalaman cerita tentang ini bisa diambil hikmah atau positifnya ya, karena memang mau nggak mau virus ini ibaratnya kalau kelihatan mungkin enak bisa diajak berkelahi, mungkin kan nggak kelihatan. Makanya kita harus tetap patuhi protokol kesehatan. Yang paling penting adalah tadi harus berpikiran positif,
Jangan lupa bahagia juga ya, apa ibaratnya jangan sampai tertekan terlalu dalam lah menjalani kehidupan di masa pandemi seperti ini. Sekian dari kita di New Radar Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.